Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana waj'alil ilma yanfa'una ya arhamar rahimin. Wa ba'd, hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bermuajahah, kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa mencatat setiap langkah panjenengan semuanya ke majlis ini, dan semoga ini menjadi bagian dari amal saleh terbaik kita semua insyaallah. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, kepada kita semua insyaallah yang senantiasa mengharapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa mengumpulkan kita semuanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita kembali mengaji kitab Fathul Qarib insyaallah. Tema pada malam hari ini insyaallah berkaitan dengan masalah sunnah-sunnah salat, melanjutkan pembahasan pada pekan sebelumnya. Seperti yang sudah kami sampaikan kepada panjenengan semuanya, bahwa di dalam persoalan sunnah-sunnah salat itu terbagi dua istilah. Yang pertama adalah sunnah ab'ad, yang kedua adalah sunnah hayat. Kita juga sudah sampaikan perbedaan antara tiga hal. Yang pertama rukun, kemudian sunnah ab'ad, dan kemudian sunnah hayat. Kemarin kita sudah menyampaikan pada sunnah ab'ad atau sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum dilakukan sholat, yaitu dua hal. Yang pertama adalah azan, yang kedua adalah iqamah. Sekarang kita masuk pada pelaksanaan sholatnya, masih dalam sunnah ab'ad atau sunnah yang sangat dekat dengan rukun, maka hukumnya pun menjadi sunnah muakkadah. Yang pertama disebutkan di dalam kitab sunanuha ba'da dukhuli fiha syai'an. Setelah masuk waktu salat atau setelah pelaksanaan salat dilakukan, ada dua sunnah. Yang pertama adalah at-tasyahud al-awwal. At-tasyahud al-awwal. Yang kedua al-qunut fi subh. Dan yang ketiga, masih dalam qunut, wa fil witri fi nisfi ats-tsani min syahr Ramadan. Jadi ada dua. Yang pertama adalah tasyahud awal, yang kedua adalah qunut di waktu subuh, dan kemudian qunut saat nisfu ats-tsani min Ramadan. Itu 16 lah, katakan 16, malam ke-16 sampai malam yang ke-30 atau 29, itu disunahkan kita membaca qunut ya pada saat witirnya. Hadirin rahimakumullah, yang pertama tentang tasyahud awal. Perlu kami sampaikan beberapa hal tentang tasyahud awal ini.
Tasyahud awal berarti ada di duduk pertama ya. Ya, di tasyahud yang pertama. Ada tasyahud yang pertama, ada tasyahud yang kedua. Nah, tentang masalah ini disebutkan di dalam kitab yang lain. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarh Muhadzab beliau mengatakan as-sahih al-masyhur alladhi qata'a bihi al-jumhur anna as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi at-tasyahhud al-awwal sunnatun laysat biwajibah falau tarakaha lam tubtal atau lam tabtul salatuhu. Ada persoalan di dalam tasyahud awal. Pertanyaannya adalah apakah di tasyahud awal kita cukup sampai membaca syahadat saja, tidak membaca salat kepada Nabi, salawat kepada Rasulullah SAW. Ada pertanyaan seperti itu. Pernah saya ditanyakan hal itu. Apakah cukup? Karena di madhab yang lain, ya, nanti pembacaan salawat tetap dibacakan di tasyahud awal. Di dalam madhab Syafi'i disebutkan tadi dalam kitab Majmu' Syarh Muhadzab yang ditulis oleh Imam Nawawi, ya, beliau mengatakan bahwa pada saat tasyahud awal membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah sunnatun, sunnah, laisat biwajibah, ya, biwajibatin, bukanlah wajib. Falau tarakaha lam tabtul salatuhu, ketika ditinggalkan maka tidak menjadi batal salatnya. Ya. Jadi kalaupun kita mau baca salawat itu tidak lengkap sampai salawat Ibrahimiyah tidak apa-apa. Ya, kalaupun mau redaksi sangat pendek pun nggak apa-apa. Ya, salatu ala nabi misalkan tidak sampai seterusnya. Ya. Tapi kalau kemudian ditinggalkan, itu pun tidak membatalkan sholat. Ya, artinya mencukupkan sampai bacaan tasyahud pun itu tidak apa-apa. Tuh. Ya. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua itu adalah masalah kunut subuh. Bagaimana hukum kunut subuh? Di dalam kitab ini disebutkan itu masuk pada kategori atau kelompok sunnah yang abad. Ya, dalam fikih madhab Syafi'i memang ya nanti ketika orang, karena sunnah abad kita sudah sampaikan dia tuh yujbar, ya, sujud sahwi. Ya. Dia itu dianjurkan atau sunnah muakkad atau dianjurkan sangat itu untuk melakukan sujud sahwi ketika ditinggalkan. Ya, kita sudah sampaikan itu ya pada pertemuan sebelumnya. Sehingga di dalam kunut subuh ini ketika ditinggalkan dalam mazhab Syafi'i, ya, misalkan salat munfarid ya, salat sendirian, maka seseorang disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Bagaimana nanti kalau ketika dia salatnya bersama-sama atau berjamaah? Disebutkan ya bahwa ketika salat berjamaah itu la yasjudul ma'mumu lis-sahwi li'annahu yattabi'ul imam. Posisinya kalau dia itu sebagai makmum atau berjamaah, maka dia itu mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Ya. Kalaupun sebenarnya ketika sujud sahwinya tidak dilakukan pun itu tidak menjadi tidak sah, tidak. Tapi tadi posisinya yujbar itu artinya sangat dianjurkan, gitu ya. Seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana dengan madhab yang lain ya? Kalau kita perhatikan pada madhab-madhab yang lain misalkan ya dalam kunut subuh, dalam madhab Hanafi misalkan tidak memasukkan kunut subuh itu menjadi bagian di dalam
sunnah yang dilakukan. Karena dalam mazhab Syafi'i itu, ya, Imam Nawawi pernah mengatakan begini, madhabuna annal qunut fi subuh sunnatun yudawim alaihi wala yatruk, ya, wala yutraku fi hadirin wala safarin. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu dalam kondisi safar, dalam kondisi hador atau tidak safar, ya, itu terus dilakukan qunut subuh itu, ya, tidak ditinggalkan, ya. Sedangkan pada mazhab yang lain misalkan, ya, kita lihat misalkan Maliki mengatakan begini, la fi Ramadan wa la fi ghairihi la yusannu, misalkan gitu. Mazhab Maliki mengatakan bahwa bukan saja dalam Ramadan, tapi di luar Ramadan pun, ya, qunut subuh ini atau qunut Ramadan nanti, ya, kita bahas, itu tidak masuk di dalam yang disunahkan. Ya. Hanafi juga seperti itu, ya, kita lihat, ya, di sini seperti itu. Kemudian kalau Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal itu masalah qunut subuh atau qunut Ramadan, ya, qunut dalam witir Ramadan, ya, di 15 hari terakhir itu, beliau mengatakan tidak ada perbedaan, ya, antara di waktu Ramadan atau di luar Ramadan. Jadi qunut itu hanya dilakukan saat-saat nazilah saja. Itu kalau di mazhab Ahmad bin Hanbal, ya. Nazilah itu berarti saat-saat ada musibah, ya, misalkan, ya, membaca doa buat kaum muslimin karena ada misalkan ada bencana, ya, itu baru kemudian disunahkan untuk membaca. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir itu adalah kunutnya di waktu, ya, sholat di waktu sholat Ramadan, sholat tarawih, ya, itu ada di 15 hari terakhir, ya, di witirnya itu membaca, ya. Tapi kalau kita lihat madhab Hanafi, dia tidak hanya mengkhususkan di 15 hari terakhir, setiap malam itu ada kunutnya, ya kan? Ya, teman-teman masih ingat, ya, walaupun setahun sekali, kadang-kadang sangat kaget itu kok. Ya, kunutnya juga berbeda dia. Ya, kalau kita itu di mazhab Syafi'i, kunutnya itu setelah yang tidal. Ya, kalau dia enggak, pada saat posisi berdiri. Ya. Allahu Akbar. Ya. Tidak posisi tidal itu. Kalau kita harus hukum, tidal baru kita baca. Dia masih posisi berdiri, ya. Hadirin rahimakumullah, ya, ini dua hal, ya. Yang pertama tentang tasyahud awal, ya. Yang kedua adalah tentang kunut, baik dalam posisi subuh ataupun kunut di saat witir di nisful akhir, ya, atau 15 belakang itu di bulan Ramadan. Sekarang sunnah yang lain, ya, saya kok kemudian yang lain, teman-teman, sunnah yang lain, ya, masuknya sunnah hayat, ya. Sunnah hayat itu disebutkan khamsata asyara, ya, khoslatan, ya. Ada 15. Saya sebutkan dulu, ya, 15 itu apa saja, ya, teman-teman ingat. Yang pertama adalah raf'ul yadaini inda takbiratul ihram. Inda takbiratul ihram. Sunnah hayat yang pertama itu adalah mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Ya. Teman sekalian, ya, disebutkan di sini dalam penjelasan ila hadwi mankabaihi. Bagaimana ngangkatnya? Ya, sejajar dengan ini, ya, seperti ini, ya. Ya.
Kemudian yang kedua adalah inda ruku war raf'i minhu. Yang kedua itu adalah mengangkat tangan ketika mau ruku. Ya, kita mau ruku kan angkat tangan, Allahu Akbar. Itu posisinya sunnah hayat. Ya. Sama juga tadi takbiratul ihram, takbir mengangkat tangan ketika takbir itu juga sunnah hayat. Sunnah hayat itu bisa ditinggalkan. Ya, tapi bukan berarti kita mesti tinggalin gitu ya. Artinya ketika ditinggalin itu nggak membuat kita jadi batal salatnya gitu maksudnya. Dan juga tidak mengharuskan kita harus sujud sahwi, itu harus diingat. Ya, makanya nanti ketika kita temukan dari mazhab yang lain, ya itu ada yang tidak mengangkat tangan karena memang di dalam mazhab Syafi'i sendiri itu masuknya sunnah yang ya tidak masuk sunnah muakkadah lah katakan seperti itu. Itu ya teman-teman ya, teman-teman paham. Juga ketika ruku misalkan kita nggak ngangkat tangan langsung ruku kan, ada kan ya kayak gitu ya. Jangan pas mau ruku nggak gini dulu Allahu Akbar, tapi langsung tangannya ke lutut ya, itu juga boleh. Jadi nggak mesti harus angkat dulu. Kalau nggak ngangkat nggak sah sholatnya gitu. Atau kalau nggak ngangkat batal sholatnya enggak. Jadi ketika ruku langsung Allahu Akbar, nggak angkat lagi dia, itu boleh. Ya. Ketika bangkit juga sama. Ya, di sini disebutkan wa inda ruku wa raf'an minhu. Ketika bangkit juga sama. Ya, bangkit dari ruku itu, nggak ngangkat lagi tangannya, nggak apa-apa. Itu. Tapi kalau mau ngangkat silahkan. Karena di Malik itu nggak ngangkat. Ya. Malik itu ngangkat cuma sekali teman-teman. Itu saat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Udah gitu dia tangannya nggak setekep lagi. Gini aja. Ya. Kemudian yang ketiga, ya wada'ul yamini 'ala shimal wa yakunani tahta sadrihi wa fawqa surratihi. Yang ketiga teman-teman sekalian itu adalah apa? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan kedua tangan tersebut tahta sadrihi ini sadr ya. Tahta sadrihi wa fawqa surratihi. Ini surah. Surah itu ini. Apa namanya? Besar ya, bodong. Ya. Orang Betawi bilang bodong. Posisi di sini berarti ada yang begini, yang apa-apa, begini. Kita ambil yang gini aja ya. Ya teman-teman. Di antara, karena di Hanafi begini teman-teman. Hanafi itu posisinya mendekati sutra, ya mendekati sutra. Apa surah, maaf, mendekati surah, mendekati ini. Ya, pusar. Bahkan kadang saya pernah lihat juga ada yang seperti di atasnya, bukan mendekati lagi sampai begini dia. Itu Hanafinya Uzbek, Kazakhstan, ya begitu dia. Ya, tapi kalau Hanafi yang kayak Bangladesh, ya posisinya sama seperti kita. Ya. Pasnya kalau Syafi'i antara di bawah dada, di atas pusar. Jadi tidak sampai begini, tidak sampai begini. Kita juga nggak begini. Walaupun ada juga yang seperti ini. Begini enggak. Kondisi yang lain ini. Ya, fisyid, kondisi perang mungkin ya. Begini. Normal ya. Ya. Kemudian yang keempat ya. At-tawajjuh. Tawajjuh ini maksudnya wajah tu wajhiyah gitu ya. Atau kalau dari Allahu Akbar kabiro, atau kita artikan yang mudah itu membaca doa iftitah. Nah, baca doa iftitah itu masuk sunnah hayat. Berarti kalau dia sunnah hayat tertinggal boleh enggak? Apa-apa. Ya.
tertinggal misalkan, ya sholatnya udah waktunya mepet-mepet misalkan, teman-teman kerja misalkan. Ada yang tanya sama saya, Ustadz, waktu kami itu sholat sangat mepet sekali. Ya, kalau kami baca semua kayaknya bisa-bisa kami nggak terkejar kerjanya misalkan, karena jam istirahatnya sangat sebentar misalkan. Ya nggak apa, ambil yang rukun, yang amal didahulukan, sisanya tinggal nggak apa-apa. Gitu. Ya. Kalau gerakan semuanya kan ruku itu semua rukun kan. Gerakannya itu semuanya rukun teman-teman. Ya, Allahu Akbar itu rukun. Ya, kemudian ya, rukunya itu rukun, sujudnya itu rukun, tahiyat ya masuknya sunnah abad, nanti tahiyat akhirnya itu juga itu rukun. Ya, salam pertama itu rukun, tumaninahnya juga rukun. Jadi lebih baik mendahulukan tumaninahnya, ya kan, dibanding kita mendahulukan yang sunnah-sunnah ini gitu. Itu kalau kita memang posisinya sangat nggak memungkinkan ideal seperti itu. Ya, dibanding baca suratnya panjang itu, padahal itu nggak terlalu, ya artinya nggak terlalu penting dalam hal salat itu, atau nggak masuk rukun. Baca nanti ketika tumaninah malah nggak dapat, sholatnya buru-buru, itu malah nggak bagus. Ya, jadi yang keempat itu at-tawajjuh. Ya, nanti kalau di dalam bacaan ini kita yang sering baca itu menggabungkan, dalam mazhab Syafi'i itu menggabungkan beberapa riwayat, Allahu Akbar kabira, ya kemudian nanti wajah tuh ya, sampai wa ma'ana minal. Ya. Nah, kalau di dalam mazhab yang lain seperti misalkan Hanafi, ya kemudian Hambali, ternyata sama dia, memulai dengan tasbih subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah, ada juga bacaan yang lain dalam riwayat muttafaqun alaih, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'ata, dan seterusnya. Silahkan itu ya. Itu enggak masalah. Yang kelima teman-teman, al-isti'adzah, membaca ta'awudz. Redaksi bacaan ta'awudz itu disebutkan di sini ada berapa memang. Artinya enggak a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin ada juga teman-teman pernah dengar a'udzubillahi ya, apa? A'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim, misalkan itu. Ya. Ya, itu bisa juga. Itu termasuk sunnah ya, sunnah ayat teman-teman, al-isti'adzah. Itu. Dibacanya kapan? Dibacanya setelah kita membaca Allahumma ba'id, atau membaca wajah tu Allahu Akbar kabira selesai, atau baca iftitah selesai, di situ a'udzubillah. Itu termasuk sunnah. Ya. Karena di sini disebutkan ya teman-teman, wa tahsul bi kulli lafdhin yashtamilu 'ala ta'awudz. Jadi banyak beberapa lafaz ta'awudz itu, tapi wal afdalu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ternyata yang paling afdal itu adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Teman-teman sekalian, kalau rangkaian rukun-rukun ini memungkinkan untuk dilaksanakan, semuanya laksanakan. Ya, karena itu adalah sunnah yang baik semuanya. Ya, artinya ketika kita melakukannya itu bagian dari cara kita mencontoh salat yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Ya, dan itu sangat baik. Kemudian yang ketujuh, ya biar cepat ya. Yang ketujuh adalah yang keenam al-jahru fi maudhi'i. Al-jahru fi maudhi'i itu di sini disebutkan membaca jahr ya, fi maudhi'i itu ya, di sini ada dhamir hi, maksudnya itu adalah as-subh wa awwalatul maghrib wal isya wal jumat wal idan.
Ya, di sini jelaskan membaca jahar pada saat salat subuh, 2 rakaat pertama di maghrib dan isya, kemudian saat salat Jumat dan saat salat 2 Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu bacanya jahar semua. Ya. Kemudian sisanya baru ya dalam sunnah yang selanjutnya yang ketujuh, wal israru fi maudhi'i. Ya, ini baru sisanya kita bacanya sir. Ya, salat tadi kan subuh, maghrib, isya ini jahar. Maghrib isya di rakaat pertama, 2 rakaat pertama. Subuh dua-duanya. Nah, kemudian nanti baru sisanya jahar sir pada salat salat zuhur, salat asar, ini sir. Ya. Kedelapan, at-ta'minu ay qawlu amin. Ya. Aqbal Fatihah liqari'ihi fi salati ghairihi wa ghairihi. Ya. Lakinna fi salati akidun wa yu'aminu al-ma'mum ma'a ta'min imam wa yajhar bihi. Ya, kita membaca amin yang ke-8. Ya. Membaca amin. Ya. Amin. Amin. Ya, boleh, silakan. Ya, dua-duanya benar. Nah, ini kalau sama pas kita berjamaah baru dijaharkan. Kalau lagi sendirian nggak usah kencang. Ya. Amin, ya, pelan-pelan aja. Kemudian yang ke-9 sekarang ya. Ada 15 nih. Semoga kejar. Yang ke-9 adalah qiraatus surah ba'dal Fatihah. Ya. La imamin wa munfaridin fi raq'ati subuh wa awalati ghairihima wa takunu qiraatus surah ba'dal Fatihah. Ya. Jadi enggak imam ya. Enggak makmum enggak salat sendirian juga sama, yaitu baca surat. Ya, maksudnya ketika dia jadi imam, ya dia baca surat. Ketika nanti dia sholat sendirian, dia juga tetap baca surat, iya kan? Ya, dan posisinya itu adalah sunnah hayat. Ya. Yang ke-10 itu adalah wat takbiratu indal khafdi war raf'i. Ya. Takbir saat mau ruku. Ya. Dan saat bangkit. Sambil mengatakan Sami'allahu liman hamidah. Ya. Rabbana lakal hamd. Ya, mau panjang silakan, ya samawati wa minhu ma syi'ta min sa'in ba'du. Ya, dan seterusnya ada bacaan yang lain yang juga sunnah. Tapi minimal Sami'allahu liman hamidah kita baca Rabbana lakal hamd, itu sudah cukup. Ya, itu yang ke-10, takbir saat kita mau ruku, ya, dan kemudian takbir lagi setelah kita dari ruku dan kita baca Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Ya. Kemudian yang ke-11 at-tasbih fir ruku was sujud, baca tasbih saat ruku, saat sujud. Subhana rabbiyal azim pada saat ruku, subhana rabbiyal a'la pada saat sujud, 3 kali. Dalam riwayat yang lain ditambah wa bihamdih, silakan. Tapi mau berhenti sampai subhana rabbiyal azim boleh, sah. Jadi dalam kitab juga disebutkan seperti itu di sini. Ya. Ya. Wa adnal kamali fit tasbih, ya. Subhana rabbiyal azim thalathan. Jadi yang paling minim baca itu sudah dianggap sempurna pada saat kita ruku, ya, tasbihnya adalah subhana rabbiyal azim 3 kali. Kemudian pada saat sujud subhana rabbiyal a'la 3 kali. Kemudian yang ke-12 ya, teman-teman. Wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julusi yabsutul yusra wa yaqbidul yumna ilal musabbihah
fa innahu yushiru biha mutasyahhidan. Ya. Apa yang ke-12? Meletakkan tangannya, kedua tangannya di atas paha ya saat posisi duduk. Ya. Berarti duduknya bisa saja saat duduk di antara dua sujud, bisa saja duduknya saat duduk tahiyat. Ya. Yang kiri disebutkan di sini yabsutul yusra, yang kiri ini dilepas, dibiarkan. Ya. Kemudian yakbidul yumna, yang yumna yang kanan ini digenggam, illal musabbihah, ya kecuali nanti yang telunjuk ketika membaca, mulainya kapan? Illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Berarti yang ini ya sini teman-teman, begini juga apa-apa, boleh. Ya. Illallah. Ya. Yang kanan digenggamkan, susah juga soalnya dilepas. Ya, sunnahnya digenggamkan. Yang ke-13, ya, cepat saja teman-teman. Al-iftirash fi jami'il jalasat. Duduk iftirash pada semua posisi duduk kecuali tahiyat akhir. Ya, berarti iftirash pada di antara dua sujud iftirash. Ya, tahiyat pertama iftirash. Ya. Iftirash duduk biasa teman-teman ya. Jadi jangan dibiasain duduk begini nih, teman-teman. Karena ini enggak sunnah sebenarnya. Ini enggak sunnah sebenarnya. Ini enggak sunnah. Iftirash begini. Sunnahnya begitu. Jadi jangan dibiasakan begini. Terus terakhir yang ke-15 tawarruk. Ini tawarruk. Yang kiri dikeluarkan, yang kanan ya, seperti ini. Ini tawarruk. Ini sunnah yang ke-15. Tawarruk. Oh maaf, ke-14 ya. Wa tawarruk fil jalasatil akhirah. Ya. Duduk tawarruk saat duduk yang terakhir. Ini berlaku pada subuh, berlaku pada maghrib 2, 3, 4. Ya, pada rakaat yang rakaatnya 2, pada yang rakaatnya 3, pada yang rakaatnya 4, sama itu. Ya nanti kalau di Hanafi enggak dia. Ya di Hanafi itu rakaat pertama duduk di tasyahud pertama sama, tasyahud yang akhir juga sama, dia begitu. Ya. Itu nggak usah dipersoalkan karena di sini juga masuknya sunnah. Ya, bukan yang sunnahnya itu harus sujud sawi kan? Ini kan sunnahnya nggak ada masalah gitu. Jadi nggak usah terlalu ini. Yang ke-15 teman-teman terakhir itu adalah at-taslimah ats-tsaniyah. Nah, taslimah al-awalnya, al-ulanya udah kita bahas di rukun. Mengucapkan salam satu kali yang pertama, mengucapkan salam yang pertama itu adanya di rukun. Berarti nggak boleh tinggal teman-teman. Tapi yang ke kiri, yang kedua ini boleh tinggal. Karena sunnah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ke kiri lehernya sakit dia. Iya, salah bantal gitu. Ya. Yang kiri itu sunnah. Bagaimana sih salam caranya? Apakah kemudian harus sampai ya dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah SAW itu ketika mengucapkan salam sampai kelihatan putih ya wajahnya. Jadi enggak begini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya teman-teman ya. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dengan ringkas ini cepat saja, tidak dibacakan syarah-syarahnya secara detail. Semoga ini juga
hanya mengulang karena pasti teman-teman sekalian sudah sangat hatam ya. Karena ini takrib itu levelnya di atas safinah. Pasti teman-teman kan safinah udah pernah baca kan. Ya minimal di kelas-kelas rendah itu rata-rata safinah. Apalagi safinah kan dihafal. Di beberapa madrasah itu dihafal. Seperti itu. Itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ustaz atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk kami dan kembali ke panjenengan. Oke, mohon izin Pak Ustaz buka pertanyaan nggih. Iya, silakan. Berapa? Teman-teman. Satu atau dua? Dua boleh. Oke. Karena bisa jadi apa yang saya jelaskan ada yang belum jelas sehingga bisa dijelaskan lewat pertanyaan. Oke. Silakan. Untuk teman-teman monggo yang ingin bertanya. Oke, satu Mas Angga. Silakan. Yang lain siapa? Silakan. Masalah salat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Ini nilai tema. Besok kan mau masuki bulan Rajab. Nah, kita itu harus ngamalin apa biar kita itu ya apalah amalannya buat malam-malam bulan Rajab ini, dan keistimewaannya itu apa gitu. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain monggo. Ada pertanyaan malih? Silakan. Ada mboten? Silakan teman-teman. Oke, Mas Tony, monggo Mas Tony. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan pernah lihat Pak Ustaz, di tayat akhir tuh ada yang kepalanya miring-miring itu Pak Ustaz. Itu hukumnya bagaimana? Jadi kayak saya tuh begini tuh, sambil miring-miring kepalanya. Nah itu bagaimana? Ya setayat akhir biasanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi? Udah. Baik, saya dari belakang dulu ya. Mas Tony dulu, nanti baru Mas Angga. Kalau kita lihat teks ya di dalam kitab, katakan yang sudah kita bahas, Fathul Qarib misalkan, memang kita nggak temukan itu ada penjelasan bahwa posisi kepala itu harus dimiringkan. Akan tapi itu hanya mengikuti saja, karena mengikuti gerakan tubuh kita gitu. Coba jenengan posisinya duduknya tawarruk. Tidak seperti teman-teman yang dari madhab Hanafi misalkan. Ya, saudara-saudara kita yang dari madhab Hanafi karena tidak posisi tawarruk, maka dia nggak sampai begini. Biasa saja kan. Nah, kita yang tawarruk, miring. Saya tuh kadang-kadang posisi saya tuh termasuk orang yang agak sulit teman-teman untuk posisi duduk tawarruk, kegemukan. Itu juga agak berat juga saya. Apalagi kalau sebelah kanan sebelah kirinya itu duduknya posisinya tidak tawarruk gitu. Saya agak susah itu. Ya, makanya saya ambil yang paling nyaman saja. Kegemukan kayaknya saya. Gitu ya, teman-teman. Jadi sebenarnya sekali lagi ya itu tidak masuk pada pembahasan sunnah, sehingga kalaupun itu tidak dilakukan tidak jadi persoalan, dan bukan satu keharusan bahwa kepalanya itu juga harus dimiringkan. Yaitu mungkin hanya mengikuti posisi tubuh kita saja yang miring seperti itu. Iya kan? Lagi ini miring kan? Iya, bukan pada harus begini kan? Ya biasa saja gitu, biasa saja. Ya nggak sampai harus gitu. Ya. Otomatis tuh teman-teman yang posisinya ini juga ini teman-teman badannya jangan mesti harus diginiin gitu. Ya biasa saja.
biasa saja gitu. Sampai tidur dia. Itu ya Mas Tony ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, Rajab itu ya itu termasuk bulan yang mulia. Min ashhuril hurum. Ya termasuk bulan yang mulia. Di dalam penjelasan hadis yang umum disebutkan orang yang melakukan kebaikan di bulan yang mulia itu akan berlipat-lipat pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mafhum mukhalafahnya ya atau pemahaman terbaliknya adalah kalau kita melakukan dosa di bulan-bulan mulia itu juga itu dosanya berlipat-lipat juga. Ya. Jadi jangan dipahami hanya sekedar pahalanya berlipat-lipat. Ya. Tapi juga dosanya berlipat-lipat. Amalan apa saja yang bisa dilakukan berdasarkan keumuman dalil, ya, misalkan amalan apapun yang bisa kita lakukan di bulan tersebut itu luar biasa pahalanya. Ya, kita mau puasa di awal Rajab silahkan yang mampu. Ya, kita mau khatam di awal-awal di bulan Rajab silahkan. Meskipun juga ya rangkaian waktu di dalam satu bulan itu semuanya memiliki keutamaan. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Selain Rajab apalagi? Muharram. Muharram juga. Ya. Puasa di awal-awal Muharram juga bagus. Apalagi? Ya. Dzulqa'dah. Dzulhijjah. Ini bulan-bulan yang mulia teman-teman sekalian, yang kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya sekali lagi ya itu pahalanya berlipat-lipat. Ya tentu kalau kita mau bandingkan Ashhurul Hurum ini dengan bulan Ramadan tentu tidak sebanding. Tetap saja bulan Ramadan jauh lebih luar biasa dibanding bulan-bulan yang lain. Itu ya. Ya. Atau orang yang berhaji di bulan-bulan haji itu atau saat dia berangkat haji pas Dzulhijjah apabila juga itu adalah bulan hurum atau bulan haram maka itu pun pahalanya luar biasa. Gitu ya Mas Angga ya. Silahkan ya mumpung Rajab kita ini besok udah 1 Rajab kalau berdasarkan perhitungan Hijriyah udah masuk tadi ya. Ya. Kita udah masuk nih. Ya, udah masuk Rajab kita. Ya, berarti kalau Rajab sudah dekat, berarti Ramadan tinggal menghitung hari juga sebentar lagi. Ya, teman-teman sekalian, karena habis Rajab kemudian Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan. Berarti sekitar 2 bulan lagi kita Ramadan. Kenapa kemudian 2 bulan ini ada di awal atau diawalkan pada sebelum Ramadan dan ternyata 2 bulan ini memiliki kemuliaan yang luar biasa. Rajab, Sya'ban juga luar biasa karena Rasulullah SAW itu di bulan Sya'ban beliau ya tidak ada dalam satu riwayat disebutkan begini, tidak ada kebiasaan puasa ya melebihi saat Rasulullah di bulan Sya'ban. Artinya kalau bulan Ramadan pasti, tapi di bulan Sya'ban beliau sering melakukan puasa. Ya. Makanya para ulama mengatakan Rajab itu adalah bulan meninggalkan maksiat. Ya. Kemudian nanti di bulan Sya'ban kita ya menanamnya kebaikan-kebaikan. Di Ramadan kita harusnya memetik kebaikan-kebaikan teman-teman. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lagi? Sampai 8.30 kalau masih ada, kalau tidak ada cukup. Oke, ada lagi? Ada yang pengen bertanya? Oke, monggo Mas Elo. Salam itu Ustaz, gimana sunnahnya apa langsung Assalamualaikum depan atau langsung Assalamualaikum.
Saya belum baca riwayatnya ya, saya belum baca riwayatnya. Ya. Tapi kalau kita perhatikan di madhab Hanafi, ya itu dia tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia langsung begitu. Ya. Jadi dia nggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita kan begitu kan? Saya belum baca riwayatnya ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa bilang yang benar yang mana atau keduanya benar atau tidak. Tapi kalau berdasarkan pengamatan kita di dalam sholat itu, saya perhatikan teman-teman di mazhab Hanafi itu ketika dia Assalamualaikum gitu ya. Ya. Kemudian kalau kita itu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada jeda lah, seperti itu. Nanti mungkin saya cek lagi riwayatnya seperti apa ya. Tapi yang pasti di dalam sholat sepertinya kalau kita baca teks yang ada saja itu tidak terlalu persoalan gitu ya. Tidak menjadi persoalan seperti itu. Silakan. Ada lagi? Cukup?